cerdas, bijak, bertanggung jawab. Jayalah Immanuel, jayalah, jayalah selamanya. Tingkatkan sumber daya insan, tunas bangsa dan negara, budi pekerti dan luhur, tegakkan tekadmu, mencapai tujuan, ganggang Injil, cerdaskan bangsa. Hiduplah, hidup Immanuel, majulah pantang mundur, dengan moto cerdas, bijak, bertanggung jawab. Jayalah Immanuel, jayalah, jayalah selamanya. Shalom Bapak Ibu Guru dan teman-teman sekalian, bersyukur sekali pada hari ini kita dapat berkumpul di sekolah ini untuk melaksanakan kegiatan belajar mengajar secara onsite. Pada pagi hari ini yang indah, kita akan melaksanakan ibadah Paskah untuk memperingati hari tua kita Tuhan Yesus. Namun sebelum itu, saya mengajak kita semua untuk menenangkan hati dan pikiran kita sejenak dengan mengambil saat teduh. Saat teduh kita mulai. Ibadah ini kita buka dalam nama Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus. Amin. Kita akan menaikkan pujian pertama kita dengan judul Oleh Kuasa Darah. Saat ku masuk ke hadirat-Mu, bawa persembahan ke tempat kudus-Mu. Pujian, tunaikan sembah ku berikan bagi-Mu Allah yang mulia. Kau layakkan ku menghampirimu, melihat tata kemuliaan-Mu Tuhan. Pujian, ku naikkan sembah ku berikan bagi-Mu Allah yang mulia. Oleh kuasa darah-Mu, Kau telah tebus dosaku. Kekudusan-Mu melingkupiku, kasih-Mu mengalir memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Kau layakkan-Ku menghampirimu, melihat tata kemuliaan-Mu Tuhan. Pujian, ku naikkan
sembah ku berikan bagimu Allah yang mulia. Oleh kuasa darahmu kau telah tebus dosaku. Kekudusanmu melingkupiku, kasihmu mengalir memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerahmu, kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darahmu. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darahmu. Mari kita bersatu di dalam doa. Allah Bapa yang bertata dalam kerajaan surga, terpujilah nama-Mu Bapa. Kami bersyukur Tuhan atas penyertaan-Mu bagi setiap kami pada pagi hari ini. Pada kesempatan ini Tuhan, kiranya Engkau hadir di tengah-tengah kami dalam pelaksanaan ibadah dari awal, pertengahan hingga berakhir nanti. Bapa di surga, kiranya Engkau menyucikan, menguduskan hati setiap kami. Biarlah pada kesempatan pada pagi hari ini kami mau datang kepadamu. Engkau mampukan kami untuk mengerti dan memahami setiap kebenaran firman-Mu yang akan kami dengarkan pada hari ini. Berkati hamba-Mu yang akan menyampaikan firman Tuhan. Biarlah melalui hamba-Mu yang menyampaikan firman Tuhan pada hari ini, kami semua semakin dikuatkan iman kami dan semakin mengandalkan Tuhan dalam setiap kehidupan kami. Pada kesempatan ini Tuhan, kami berdoa juga untuk anak-anak-Mu yang terlibat dalam pelayanan ini. Kiranya Engkau yang memberikan mereka kesehatan, kekuatan, semangat dan motivasi dalam melayani, dan memiliki motivasi yang benar dalam melayani. Biarlah melalui pelayanan ini mereka boleh semakin mengandalkan Tuhan dalam setiap kehidupan mereka. Apapun yang mereka lakukan boleh berkenan di hadapan. Semua ini kami serahkan ke dalam tangan kasih-Mu ya Tuhan. Kau jaga, Kau pelihara selama ibadah yang akan kami laksanakan pada pagi hari ini. Terima kasih, terpuji nama-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur dan kami berdoa. Amin. Mari kita naikkan pujian kita yang kedua dengan judul Datanglah dan Bertata. Pelukis cakrawala merangkai jagat raya, pencipta alam semesta, pemilik kehidupan dan sanggup menyelamatkan. Dialah jalan kebenaran. Lahir bukan kuasa lawatanmu, kebangkitan pasti terjadi. Oh oh oh.
pemilik kehidupan dan sanggup menyelamatkan. Dialah jalan kebenaran. Kami rindukan kuasa lawatan-Mu, kebangkitan pasti terjadi. Oh, 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 datanglah dan bertata, kuat dan berkuasa, saat hati bersatu, menaikkan pujian, belenggu dipatahkan,
mendengarkan firman Tuhan tentang kematian dan kebangkitan Tuhan kita, Yesus Kristus. Ketika mereka berjalan keluar kota, mereka berjumpa dengan seorang dari Kirene yang bernama Simon. Orang itu mereka paksa untuk memikul salib Yesus. Maka sampailah mereka di suatu tempat yang bernama Golgota, artinya tempat tengkorak. Lalu mereka memberi dia minum anggur bercampur empedu. Setelah ia mengecapnya, ia tidak mau meminumnya. Sesudah menyalibkan dia, mereka membagi-bagi pakaiannya dengan membuang undi. Lalu mereka duduk di situ menjaga dia. Dan di atas kepalanya terpasang tulisan yang menyebut alasan mengapa ia dihukum. Inilah Yesus, Raja orang Yahudi. Bersama dengan dia disalibkan dua orang penyamun, seorang di sebelah kanan dan seorang di sebelah kirinya. Orang-orang yang lewat di sana menghujat dia dan sambil menggelengkan kepala. Mereka berkata, "Hai engkau yang mau merubuhkan bait suci dan mau membangunnya kembali dalam 3 hari. Selamatkanlah dirimu jikalau engkau anak Allah, turunlah dari salib itu." Dengan demikian juga, imam-imam kepala bersama-sama ahli-ahli Taurat dan tua-tua mengolok-olokkan dia. Dan mereka berkata, "Orang lain ia selamatkan, tetapi dirinya sendiri tidak dapat ia selamatkan. Ia, Raja Israel. Baiklah, ia turun dari salib itu dan kami akan percaya kepadanya." Ia menaruh harapannya pada Allah. Baiklah, Allah menyelamatkan dia, jikalau Allah berkenan kepadanya, karena ia telah berkata, "Aku adalah anak Allah." Bahkan penyamun-penyamun yang disalibkan bersama-sama dengan dia mencelanya demikian juga. Mulai dari jam 12, kegelapan meliputi seluruh daerah itu sampai jam 3. Kira-kira jam 3, berserulah Yesus dengan suara nyaring, Eli, Eli, lama sabachthani. artinya, "Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku?" Mendengar itu, beberapa orang yang berdiri di situ berkata, "Ia memanggil Elia." Dan segeralah datang seorang dari mereka. Ia mengambil bunga karang, mencelupkannya ke dalam anggur asam, lalu mencucukkannya pada sebatang bulu dan memberi Yesus minum. Tetapi orang-orang lain berkata, "Jangan, baiklah kita lihat, apakah Elia datang untuk menyelamatkan dia?" Yesus berseru pula dengan suara nyaring, lalu menyerahkan nyawanya. Dan lihatlah, tabir bait suci terbelah 2 dari atas sampai ke bawah. Dan terjadilah gempa bumi, dan bukit-bukit batu terbelah, dan kuburan-kuburan terbuka, dan banyak orang kudus yang telah meninggal bangkit. Dan sesudah kebangkitan Yesus, mereka pun keluar dari kubur, lalu masuk ke kota kudus, dan menampakkan diri kepada banyak orang. Kepala pasukan dan prajurit-prajuritnya yang menjaga Yesus menjadi sangat takut ketika mereka melihat gempa bumi dan apa yang telah terjadi, lalu berkata, "Sungguh, dia ini adalah anak Allah." Dan ada di situ banyak perempuan yang melihat dari jauh, yaitu perempuan-perempuan yang mengikuti Yesus dari Galilea untuk melayani dia. Di antara mereka terdapat Maria Magdalena dan Maria ibu Yakobus dan Yusuf dan ibu anak-anak Zebedeus. Menjelang malam, datanglah seorang kaya dari Arimatea yang bernama Yusuf dan yang telah menjadi murid Yesus juga. Ia pergi menghadap Pilatus dan meminta mayat Yesus. Pilatus memerintahkan untuk menyerahkannya kepadanya. Dan Yusuf pun mengambil mayat itu, mengapaninya dengan kain lenan yang putih bersih, lalu membaringkannya di dalam kuburnya yang baru, yang digalinya di dalam bukit batu. Dan sesudah menggulingkan sebuah batu besar ke pintu kubur itu,
pergilah ia. Tetapi Maria Magdalena dan Maria yang lain tinggal di situ, duduk di depan kubur itu. Keesokan harinya, yaitu sesudah hari persiapan, datanglah imam-imam kepala dan orang-orang Farisi bersama-sama menghadap Pilatus. Dan mereka berkata, "Tuan, kami ingat bahwa si penyesat itu sewaktu hidupnya berkata, 'Sesudah 3 hari aku akan bangkit.' Karena itu perintahkanlah untuk menjaga kubur itu sampai hari yang ketiga. Jikalau tidak, murid-muridnya mungkin datang untuk mencuri dia, lalu mengatakan kepada rakyat, 'Ia telah bangkit dari antara orang mati,' sehingga penyesatan yang terakhir akan lebih buruk akibatnya daripada yang pertama." Kata Pilatus kepada mereka, Ini penjaga-penjaga bagimu. Pergi dan jagalah kubur itu sebaik-baiknya. Maka pergilah mereka, dan dengan bantuan penjaga-penjaga itu, mereka memeterai kubur itu dan menjaganya. Setelah hari Sabat lewat, menjelang menyingsingnya fajar pada hari pertama minggu itu, pergilah Maria Magdalena dan Maria yang lain menengok kubur itu. Maka terjadilah gempa bumi yang hebat, sebab seorang malaikat Tuhan turun dari langit dan datang ke batu itu dan menggulingkannya, lalu duduk di atasnya. Wajahnya bagaikan kilat dan pakaiannya putih bagaikan salju. Dan penjaga-penjaga itu gentar ketakutan dan menjadi seperti orang-orang mati. Akan tetapi, malaikat itu berkata kepada perempuan-perempuan itu, "Janganlah kamu takut, sebab aku tahu kamu mencari Yesus yang disalibkan itu. Ia tidak ada di sini, sebab ia telah bangkit, sama seperti yang telah dikatakannya. Mari, lihatlah tempat ia berbaring, dan segeralah pergi dan katakanlah kepada murid-muridnya bahwa ia telah bangkit dari antara orang mati. Ia mendahului kamu ke Galilea, di sana kamu akan melihat dia. Sesungguhnya aku telah mengatakannya kepadamu." Mereka segera pergi dari kubur itu dengan takut dan dengan sukacita yang besar, dan berlari cepat-cepat untuk memberitahukannya kepada murid-murid Yesus. Tiba-tiba, Yesus berjumpa dengan mereka dan berkata, Salam bagimu. Mereka mendekatinya dan memeluk kakinya serta menyembahnya. Maka kata Yesus kepada mereka, Jangan takut. Pergi dan katakanlah kepada saudara-saudaraku, supaya mereka pergi ke Galilea. Dan di sanalah mereka akan melihat aku. Salam adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan. Selamat Paskah bagi kita semua. Mari kita membaca firman Tuhan di dalam Filipi pasal 3 ayat 6-8. Demikian firman Tuhan. Tentang kegiatan aku penganiaya jemaat, tentang kebenaran dalam mentaati hukum Taurat, aku tidak bercacat. Tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang kuanggap rugi karena Kristus. Malahan segala sesuatu kuanggap rugi karena pengenalan akan Kristus Yesus Tuhanku. Lebih mulia daripada semuanya. Oleh karena dialah aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah, supaya aku memperoleh Kristus. Adik-adik yang terkasih dalam Tuhan, siapakah Yesus yang olehnya Paulus berkata bahwa dia adalah juru selamat? Bahkan Paulus mengatakan bahwa segala keuntungan dan kehebatan yang ia pikir dulu itu berharga, sekarang tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan pengenalannya kini kepada Yesus Kristus. Adik-adikku yang terkasih dalam Tuhan, siapakah Yesus? Ia lahir di desa kecil, seorang anak tukang kayu, tidak menikah, tidak pernah berpergian jauh, tidak pernah memiliki pasukan tentara, tidak mempunyai jabatan politik, tidak punya gelar-gelar akademik, tidak pernah juga menulis buku. Bukan termasuk orang yang kaya raya. Ia lapar, ia haus, ia tidur, ia bangun, ia berdarah, dan bahkan ia mati. Namun, selama kira-kira lebih daripada 2000 tahun ini, ada miliaran orang percaya dan menyembah Yesus. Mulai dari satpam sampai bos perusahaan, dari orang yang miskin sampai orang yang kaya raya, dari seorang pelayan sampai seorang presiden. Orang-orang ini menganggap Yesus, anak tukang kayu itu, sebagai Tuhan. Kalau Yesus bukanlah Tuhan, maka bukankah ini sebuah penyesatan yang besar?
mempertuhankan Yesus, kecuali karena memang Yesus adalah Tuhan yang sebenarnya. Teman-teman yang terkasih dalam Tuhan, adik-adik yang terkasih dalam Tuhan, mengapakah kekristenan tetap kokoh selama lebih daripada 2000 tahun ini? Rasul Paulus mengatakan di dalam bagian 1 Korintus pasal 15 ayat 17, jika Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah kepercayaan kamu, dan kamu masih hidup di dalam dosamu. Paulus mengakui bahwa jatuh bangunnya kekristenan bergantung penuh pada kebangkitan Yesus. Tanpa kebangkitan Yesus Kristus, maka sia-sialah kepercayaan orang yang percaya kepada Yesus. Semua klaim kebenaran Yesus itu bergantung penuh dengan peristiwa dan kebenaran daripada kebangkitan Yesus. Peristiwa kebangkitan Yesus menunjukkan identitas Yesus sebagai Mesias, Juru Selamat, dan Tuhan. Peristiwa kebangkitan Yesus menunjukkan bahwa Yesuslah jaminan keselamatan kekal bagi orang yang percaya kepadanya. Sebab berita Injil keselamatan di dalam Yesus bersandar pada kebenaran kebangkitan ini. Teman-teman, adik-adikku yang terkasih dalam Tuhan, peristiwa kebangkitan Yesus menunjukkan jawaban besar bagi dilema terbesar umat manusia yang dibayangi oleh kematian. Kebangkitan Yesus memberikan sebuah pengharapan dan tujuan serta makna bagi manusia yang hidup di tengah-tengah dunia yang sementara ini, yang akan menghadapi kematian. Lalu sekarang pertanyaannya, bagaimanakah kita bisa yakin dengan bukti tentang kebangkitan Yesus itu? Sehingga melalui kebenaran inilah kita dapat mengenal kuasa kebangkitan Yesus yang memberikan pengharapan sejati bagiku dan bagimu. Bukti yang pertama yang bisa kita dapatkan adalah kubur kosong. Adik-adik, fakta ini merupakan pendukung terbaik tentang kebangkitan Yesus. Karena jika murid-murid Yesus pada masa itu berkoar-koar tentang Yesus yang bangkit, adik pikirkan, orang-orang Yahudi atau orang Romawi yang pada waktu itu membenci Yesus, bahkan menyalibkan Yesus, akan dengan mudah menghancurkan kekristenan maupun klaim murid-murid dengan memperlihatkan tubuh Yesus Kristus. Maka tentu pada waktu itu, kebenaran kebangkitan yang disampaikan murid-murid akan hancur seketika. Walaupun kebenaran kebangkitan Yesus ini ditentang, bahkan muncul juga teori-teori aneh yang berkata bahwa Yesus sebenarnya tidak mati, cuma pingsan. Ini pun tidak bisa diterima logika, karena bagaimana mungkin prajurit Romawi yang sangat terlatih mengeksekusi bisa salah mengenali kematian Yesus. Teori lain berkata bahwa mayat Yesus dicuri oleh murid-murid. Ini pun sulit diterima oleh logika, karena murid-murid pada waktu Yesus ditangkap dan disalibkan lari. Lagian pada waktu itu ketika Yesus dimasukkan di dalam kubur itu, prajurit-prajurit Romawi yang terlatih itu menjaganya. Nah, satu-satu penjelasan yang konsisten dengan logika bagi kubur yang kosong adalah bahwa Yesus itu benar-benar bangkit secara fisik daripada kematian. Itu bukti yang pertama. Bukti yang kedua adalah penampakan Yesus setelah penyalibannya. Alkitab Perjanjian Baru menyatakan bahwa ada sebanyak 500 orang telah berjumpa secara langsung dengan Yesus Kristus setelah kematiannya di kayu salib. Mereka yang menjadi saksi mengaku melihat, mendengar, menyentuh Yesus yang mati di salib itu. Bahkan mereka melihat tanda-tanda fisik bekas penyaliban. Apakah ini cuma halusinasi daripada murid-murid? Penampakan Yesus selama 40 hari dialami oleh berbagai orang. Kalau ini adalah sebuah halusinasi bagi mereka yang sedih, bagi mereka yang sedang berduka, lalu bagaimana untuk menjelaskan apa yang dialami oleh Paulus? Paulus sebelum bertobat dia adalah penganiaya orang Kristen. Namun akhirnya Paulus berbalik 180 derajat menjadi pengikut Yesus, bahkan rela mati bagi Yesus. Dan rasanya sepertinya kok mustahil ya, kalau 500 orang yang menyaksikan kebangkitan Yesus itu, semuanya itu memiliki halusinasi yang sama. Adik-adik, fakta penampakan Yesus digabungkan dengan bukti kubur yang kosong, jelas memperkuat kebenaran yang objektif tentang kebangkitan dan juga kebenaran yang objektif tentang berita Injil secara keseluruhan. Bukti yang ketiga adalah transformasi daripada para rasul.
Teman-teman, kalau kita membaca rangkaian kisah di kitab para rasul, kita bisa menemukan bahwa ada suatu transformasi yang luar biasa yang terjadi pada murid Yesus. Yang awalnya murid-murid Yesus pada waktu itu ketakutan, melarikan diri waktu Yesus ditangkap dan disalibkan. Namun kini tercatat bagaimana murid-murid setelah berjumpa dengan kebangkitan Yesus itu, mereka berubah menjadi pemberita Injil yang berani, dan banyak di antara mereka juga rela mati sebagai martir. Adik-adik, apa yang membuat murid-murid mengalami perubahan demikian? Tentu karena mereka telah secara langsung berjumpa dengan Kristus yang telah bangkit itu. Nah, di dalam kebangkitan Yesus, para murid menemukan sebuah alasan yang tak tergoncangkan untuk hidup dan mati demi memberitakan kebenaran Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kebenaran tentang Yesus yang telah bangkit dari kematian. Catatan sejarah yang saya temukan mengkisahkan beberapa akhir daripada kehidupan murid. Petrus, ia mati dengan disalibkan terbalik. Andreas juga mati disalib, tapi salibnya dengan salib X. Thomas yang awalnya ragu dengan kebangkitan Yesus, namun akhirnya ia percaya. Ia pergi ke India untuk memberitakan Injil. Di sana ia disiksa oleh orang-orang yang marah, tubuhnya ditusuk tombak dan dilemparkan ke dalam nyala api oven. Dan masih banyak lagi kalau teman-teman bisa membaca dan menemukan kisah-kisah kematian para murid-murid Yesus. Mereka sampai mati tidak menyangkali Yesus Kristus. Teman-teman, kalau kebangkitan Yesus adalah sebuah rekayasa daripada murid-murid, pertanyaannya adalah, siapakah orang yang mau mati dengan sia-sia karena kebohongan yang dibuatnya sendiri? Kalau murid dengan yakin menjalani semua penderitaannya karena Kristus, satu-satunya penjelasan yang bisa diterima adalah karena kebangkitan Yesus adalah sungguh benar. Kebangkitan Yesus itu benar-benar terjadi. Bahkan penderitaan yang dialami murid-murid Yesus juga terus dialami di masa-masa gereja mula-mula. Pengikut Yesus selama 3 abad dicatat mengalami penganiayaan yang sangat besar. Beberapa mencatat bagaimana orang-orang Kristen pada abad mula-mula ditangkap, dijadikan tontonan di Kolosium, dibakar hidup-hidup, dijadikan umpan makanan singa pada waktu itu, ditonton ramai-ramai oleh orang-orang yang pada waktu itu menganiaya orang Kristen. Bahkan penderitaan mengikut Yesus masih terjadi sampai saat ini. Masih ada banyak kisah penganiayaan orang Kristen yang terjadi di berbagai negara pada saat ini, yang berusaha untuk mematikan kekristenan. Namun, apa yang membuat kekristenan tetap bertahan sampai saat ini? Apa yang membuat orang-orang Kristen tetap yakin dan percaya? Apalagi kalau bukan karena kebangkitan Yesus yang adalah sungguh benar. Yesus adalah Mesias, Dia adalah Juru Selamat dan Tuhan yang hidup. Adik-adikku yang terkasih dalam Tuhan, sebagaimana Paulus menyatakan, ia ingin mengenal akan kuasa kebangkitan Yesus yang telah mencelikkan matanya daripada segala kesia-siaan hidup di luar Kristus di masa sebelumnya. Adik-adikku yang terkasih dalam Tuhan, maukah kita yang pada hari ini juga mengenal akan kuasa kebangkitan Yesus? Mengenal di sini bukan berarti bahwa dari tidak tahu menjadi tahu, tetapi mengenal yang dimaksud adalah maukah adik-adik mengalami kuasa daripada Allah yang membangkitkan Yesus Kristus. Kuasa di mana Allah yang mau mengasihi dunia, mengasihi engkau dan saya, sehingga setiap orang yang percaya kepada Yesus Kristus tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Adik-adikku yang dikasihi oleh Tuhan, maukah kita mengalami akan kebenaran kuasa Allah ini yang telah membangkitkan Yesus? Kebangkitan Yesus itu sungguh benar. Kebangkitan Yesus itu sungguh-sungguh terjadi. Dan dengan demikian semua janji Allah bagi keselamatan manusia berdosa seperti engkau dan saya terjamin penuh di dalam kebenaran kebangkitan Yesus Kristus. Maukah adik-adikku yang terkasih dalam Tuhan, hari ini, di momen Paskah ini, menyerahkan hidup adik-adik secara penuh untuk mengikuti Yesus yang adalah Mesias, Juru Selamat dan Tuhan itu.
Adik-adikku yang terkasih dalam Tuhan, terimalah Yesus yang bangkit itu. Kita punya Tuhan yang hidup, bukan Tuhan yang mati. Dan kiranya kuasa Tuhan yang hidup itu, ketika kita menerimanya, kuasa itu juga akan memperbaharui hidupmu, yang akan membuat engkau menjauhi daripada segala ikatan dan belenggu dosa, yang akan membuat hidupmu semakin hari semakin serupa dengan apa yang dikehendaki Tuhan. Dan ketika kita percaya pada Yesus Kristus dan memohon kekuatan Tuhan, maka kita akan mengalami bahwa hidup kita akan semakin mencintai Tuhan, dan kita akan tambah benci dosa. Adik-adikku yang terkasih di dalam Tuhan, datanglah pada Yesus Kristus. Alamilah kuasa kebangkitan Yesus Kristus yang sungguh benar, yang sungguh terjadi di dalam kehidupan ini. Yesus yang kita miliki, Dia adalah Tuhan. Dia adalah Mesias. Dia adalah Juru Selamat bagi manusia berdosa. Selamat Paskah, adik-adik yang terkasih dalam Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami sungguh bersyukur oleh karena berita Injil yang kami dengar, bahwa di dalam Yesus Kristus kami temukan kebenaran yang sejati. Kebangkitan Yesus menunjukkan tentang kebenaran yang bisa kami percaya, bahwa kami punya Tuhan yang hidup, Tuhan yang telah berkuasa atas kematian, dan itu memberikan sebuah jaminan akan kehidupan yang kekal juga bagi setiap kami yang percaya. Ya Tuhan, di dalam hari ini, ketika kami bersama-sama dalam ibadah Paskah, kami mengingat kembali akan kebangkitan Yesus. Biarlah ini menjadi sebuah momen bagi kami untuk iman kami diteguhkan di dalam Tuhan. Bagi setiap kami yang mungkin mengalami keraguan ataupun juga mengalami tantangan iman, biarlah pada hari ini kami boleh melihat kembali kepada Kristus, dan Kristus yang menjadi Tuhan, Juru Selamat kami. Dan biarlah ini yang kami terima di dalam hidup kami, sehingga kami di dalam hidup kami, di masa muda kami, sampai hari ini dan juga seterusnya, hidup kami adalah hanya dan bagi kemuliaan nama Tuhan. Tuhan, tuntunlah kami semua, pimpinlah kami semua. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa hanya di dalam nama Tuhan kami, Tuhan Yesus Kristus, Tuhan yang hidup bagi kami, Tuhan yang bangkit daripada kematian. Kami bersyukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Kita semua patut bersyukur bahwa oleh karena pengorbanan Yesus Kristus di kayu salib, segala dosa kita telah dihapuskan dan kita telah diampuni. Dan kita dibebaskan dari maut yang mengikat hidup kita. Untuk mengeksposi firman Tuhan yang telah disampaikan oleh hamba yang tadi, kita akan menaikkan satu pujian berjudul Kemenangan Terjadi di Sini. Menyanyi
Sebelum ibadah kita berakhir, kita akan mendengarkan satu persembahan pujian yang akan dibawakan oleh saudara Kevin.亲爱耶稣，我感谢你来到这世界，给我盼望，给我一个永恒的家。亲爱天父，请神唤我回到他面前，不再流浪，我看到家的光。回家，回家，回到永恒爱的家，喜乐充满我的心，我不住谄媚。回家，回家，回到永恒爱的家，天父张开爱的双臂，我一生属于他。亲爱耶稣，我感谢你来到这世界，给我盼望，给我一个永恒的家。亲爱天父，请神唤我回到他面前，不再流浪，我看到家的光。回家，回家，回到永恒爱的家，喜乐充满我的心，我不住谄媚。回家，回家，回到永恒爱的家，天父张开爱的双臂，我一生属于他。双臂，我一生属于他。Mari kita bersatu di dalam doa. Allah Bapa yang bertata di dalam kerajaan surga, kami telah menyelesaikan kegiatan ibadah Paskah pada pagi hari ini. Biarkanlah firman-Mu yang telah kami dengarkan tadi dapat berbuah dalam kehidupan kami, dan biarkanlah kami menjadi pelaku dari firman-Mu. Serta berkati kegiatan pembelajaran kami yang akan dilaksanakan dari pagi hari ini sampai sore hari nanti. Berkati dan beri kesabaran kepada Bapak Ibu Guru yang akan memberikan materi dan tugas kepada siswa-siswinya. Dan berkati juga dan bimbinglah siswa-siswi dalam memahami materi dan mengerjakan tugas yang diberikan oleh guru-guru. Doa ini kami sampaikan melalui perantara kami, yaitu Putramu, Yesus Kristus. Amin.